أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa Rabbil insi wal jinni. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal Mustafa Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Bapak dan Ibu, saudara seiman, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, kami sebagai Imam Masjid Jabar Rahmah Semen Padang ini sudah dalam rentang waktu yang cukup lama di sini, bahkan mungkin hampir 6 tahun lebih kurang, sudah cukup banyak kajian yang kita bahas. Maka pertemuan Ramadan ini ketika kita tidak bisa taklim secara langsung dengan bertemu bertatap muka, maka kajian dengan media rekaman video inilah yang kita manfaatkan. Kita akan membahas tentang masalah rincian soal zakat harta, khususnya emas dan perak, atau emas secara khusus lebih detail, dan juga mata uang, termasuk di sana zakat tabungan. Tema ini sebenarnya di unit-unit kerja Semen Padang sudah sering kita bahas, maka semoga saja rekaman video ini jadi jalan mengulang kaji bagi kita bersama, karena memang video ini adalah kitab kontemporer. Kalau zaman dahulu orang hanya belajar dari kitab secara tertulis, maka sekarang selama ada rekaman video berarti omongan guru atau ustadz itu sama dengan buku yang bicara. Di rekaman video ustadz tidak mungkin bisa marah ke jamaah, apalagi sekarang jamaahnya memang tidak ada di hadapan. Maka memang kadang kita butuh juga bertemu dengan guru secara langsung, karena marahnya guru itu bermanfaat bagi murid. Jadi jangan kita berburuk sangka kepada guru ketika dia marah kepada kita, karena memang ada kalanya kita dituntut untuk marah. Maka rekaman video sama dengan buku, tidak akan ada unsur kemarahan di situ. Kita hanya mendengar, sebagaimana di buku kita hanya membaca. Ayat tadi sangat jelas dalam surah Taubah ayat 103 tadi. Ini dipahami oleh ulama, khususnya ulama tafsir, bahwasanya ayat ini adalah perintah kepada Nabi SAW untuk memungut zakat dari orang-orang kaya. Dari kata khudh, ambillah, karena Allah memerintahkan Nabi, maka perintah itu berlaku kepada penguasa kaum muslimin sesudah beliau. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang berdalih tidak mau bayar zakat karena tidak mendapatkan doa Nabi dengan beliau sudah wafat. Washolli alaihim, berdoalah untuk mereka. Inna sholataka sakanul lahum, karena doamu sakan ketenangan bagi mereka. Nah, Nabi SAW sudah wafat, kami tidak dapat doa lagi, maka kami tidak bayar zakat. Ternyata Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah tidak memahami demikian. Perintah ini permanen sampai akhir zaman tentang kewajiban menaikkan zakat ketika hartanya menjadikan dia dipandang sebagai orang kaya. Nah, siapakah orang kaya? Orang kaya adalah orang yang memiliki harta senisab, dilengkapi dengan syarat-syarat yang lain. Ketika harta itu disyaratkan haul berarti sampai kepada haulnya, dan ada harta yang tidak mensyaratkan haul. Jadi walaupun Allah di sini memilih kata shadaqatan, yang secara umum kita pahami adalah sedekah sunnah, tetapi di sini adalah sedekah wajibah, sedekah wajib yang berupa zakat. Nah, kita sudah sama ketahui dari hadis Nabi, walaupun secara riwayat
ulama hadis mendoifkan riwayat tentang nisab zakat dinar atau emas adalah 20 dinaran, 20 dinar, tetapi karena ada pengkonversian dinar ke dirham, karena riwayat dirham lebih kuat, di masa Nabi SAW itu 1 dinar setara dengan 10 dirham. Maka ketika diwajibkan zakat di 200 dirham, berarti di dinar adalah 20 dinar. Ini menjadi dalil penguat oleh para ulama fikih. Maka dijadikanlah dalil soal nisab zakat itu adalah 20 dinar. Kemudian kita dapati penelitian Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau meneliti dari beberapa museum, dalam disertasi doktornya 1 dinar itu adalah 4,25 gram. Berarti 4,25 kali 20 dinar adalah 85 gram emas. Siapa yang memiliki emas sebanyak 85 gram, maka dia wajib zakatkan ketika di akhir haul. Kapan itu akhir haul dan awal haul? Awal haul adalah ketika dia memiliki nisab, dia punya emas sebanyak 85 gram atau 34 emas kalau di Padang, karena 1 emas itu 2,5 gram, tinggal bagi saja. 85 bagi 2,5 gram, dapatnya adalah 34 emas. Sejak dia memiliki 85 gram emas, itu adalah hari pertama haul. Dia wajib zakat nanti di akhir haul di hari yang sama. Kalau hari ini misalnya 12 Ramadan, maka 12 Ramadan tahun depan dia wajib zakat kalau hartanya masih segitu atau bahkan lebih banyak. Ini yang perlu kita garis bawahi sekali tentang soal nisab. Nah, bagaimana dengan mata uang rupiah? Mata uang rupiah itu lebih dekat ke dirham dibanding ke dinar karena dia uang kecil. Maka zakatnya dihitung terpisah. Emas dihitung 1 nisab, rupiah juga dihitung 1 nisab. Jadi tidak digabung. Kalau ada orang misalnya punya emas 30 emas, kemudian rupiahnya ada 20 juta, itu tidak digabung. Maka itu sama sekali tidak kena zakat dua-duanya. Walaupun seandainya itu disatukan, maka dia jadi 1 nisab. Emas itu kalau dijual semua, dijadikan uang rupiah, maka nilainya setara dengan 34 emas atau 85 gram. Maka dia wajib zakat. Tapi karena zakat dibagi per jenis harta, emas dihitung sendiri, rupiah dihitung sendiri, perak dihitung sendiri, maka ketika dia punya emas misalnya 30 emas, uang 20 juta, maka orang ini tidak wajib zakat. Kenapa? Karena per jenis hartanya tidak senisab. Nah, mungkin orang bisa berkilah di sini. Ustadz, yolah ketika ambo punya ameh 30 ampe, kemudian belum sampai akhir haul, saya jual 2 emas yang jadi uang rupiah. Maka akhirnya saya nanti akhir haul tidak kena zakat. Secara hukum fikih itu boleh. Tapi ingatlah, Allah tidak tuli, Allah maha mendengar, Allah tidak buta, Allah maha melihat. Orang ini berarti tidak berharap pahala akhirat. Karena dia justru lari dari kewajiban untuk dipaksa membeli sorga dengan 1/40 dengan 2,5% bagian harta yang sudah Allah titipkan kepadanya. Ini perlu kita garis bawahi bersama. Demikian saja pertemuan ini. Ini insya Allah akan ada pertemuan sambungannya. Kalau sedikit bahasa ini belum dipahami. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.